Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 penelitian kualitatif. Di sini saya Yustina Andra dengan NIM 900-22178 dan rekan saya Nadila Raihanun Nazwa dengan NIM 900-22105 dan sebelah saya Bilal Badra dengan NIM 900-22213. Di sini kami ingin melakukan mini riset terhadap organisasi remaja masjid, yang mana kami mengangkat judul analisis manfaat kegiatan remaja masjid terhadap remaja Desa Tandam Hilir 1 Dusun 8. Abang dari Kileo Ramadhani. Di sini peran abang sebagai apa? Saat ini saya menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Remaja Masjid Al-Ihsan periode 2023-2024. Untuk remaja di sini, apa sih bang nama singkatan dari remaja masjid yang ada di sini? Di Desa Tandam Hilir 1 ini, khususnya di Dusun 8 itu terkenal dengan remajanya yang keaktifannya. Nah, jadi masyarakat di sini lebih akrab menyebut organisasi remaja masjid ini dengan singkatan IRMAS, yaitu Ikatan Remaja Masjid Al-Ihsan. Ikatan Remaja Masjid Al-Ihsan. Pak Nadila ada yang bertanya lagi? Boleh. Apa visi misi dari visi misi kita yaitu yang pertama menjaga penerus generasi Islam untuk tetap berada di jalannya, tidak salah pergaulan, dan juga meningkatkan keimanan dan ketakwaan dengan bergabungnya ke remaja Masjid Al-Ihsan. Itu tadi kan visinya ya bang. Misi apa sih yang untuk mencapai visi tujuannya, pencapaian tujuan dari visi misi tersebut? Nah, kalau untuk mencapai tujuan tersebut kita ada beberapa trik yang digunakan, terutama untuk generasi-generasi milenial yang ada. Nah, kita dengan mendekatkan diri kepada mereka, karena menurut saya untuk saat ini generasi milenial, generasi Gen Z kalau kita sebut, itu cukup jauh, bahkan sulit untuk digapai, untuk dirangkul berkumpul di masjid. Jadi kita ada beberapa trik. Yang pertama, mengaktifkan seksi-seksi yang ada, terutama di seksi dakwah, juga ada seksi olahraga, dan ada tim kreatif. Nah, dari tiap seksi ini kita memiliki banyak program, banyak kegiatan untuk menarik minat mereka untuk bergabung di Ikatan Remaja Masjid Al-Ihsan. Salah satunya ada Irman Futsal, ada Sanggar Tari Irman, dan juga ada kelas tahsin. Banyak kegiatan-kegiatan di remaja masjid ini, mulai dari seksi-seksinya yang berstruktur. Apa sih bang dari seksi yang kamu sebutkan tadi, kayak seksi kreatif itu apa sih kegiatan yang mereka lakukan? Nah, untuk tim kreatif kita bergerak di bidang pembuatan video, membuat pendek, juga bikin video-video dakwah, bikin video-video yang menarik minat dari generasi milenial sekarang. Mereka juga rencananya program kedepannya akan ada pengembangan, akan ada membuat program pembimbingan untuk bagaimana membuat video, bagaimana mengedit di aplikasi dan sebagainya, seperti membuat brosur, seperti membuat proposal dan segala macam, seperti itu. Mungkin tambahan dari Bang Hilal. Masyarakat adanya remaja masjid di Desa Tandam Hilir. Alhamdulillah, selama ini masyarakat berpandangan baik terhadap kami
juga berpandangan positif dan terus mensupport segala kegiatan kami buat. Karena kami pun membuat program ini untuk putra daerah sendiri, untuk remaja-remaji, adik-adik yang ada di Dusun 8 ini supaya terjauh dari dan terhindar dari pergaulan bebas. Kalau untuk dalam waktu terdekat kira-kira ada nggak sih kegiatan yang ingin dicapai atau yang bakalan terjadi gitu? Dalam waktu dekat ini kita akan mengikuti perlombaan yang diadakan oleh desa, yaitu Gema Takbir dan Pawai Obor se-Desa Tandam Hilir. Nah, jadi tiap masing-masing rumah ibadah saat ini lagi gencar-gencarnya nih mempersiapkan untuk mengikuti perlombaan tersebut. Nah, itu Kak. Kalau kira-kira dari abang dari Ramadan ini kan selaku ketua, tentu dari beberapa banyak anggota yang abang bimbing atau membersamain, apa sih yang kira-kira dapat abang rasakan gitu dampaknya dari mereka ikut gabung di remaja masjid? Kalau dampak dari mereka itu luar biasa menurut saya, karena jujur aja sebelum bergabung di remaja masjid, saya orangnya introvert, jarang keluar rumah, jarang bergaul. Tapi dengan bergabungnya di remaja masjid, jadi menambah teman, menambah pengetahuan, menambah pengalaman, dan dengan adanya adik-adik sekarang yang bergabung itu menambah semangat dan dorongan untuk terus mengembangkan remaja masjid dan organisasi itu. Jadi anak-anak remaja yang notabene di rumah aja gabung ke sini tuh jadi banyak kegiatan yang bisa dikembangkan. Kira-kira kalau di sini nih kan masjid, selain dari tempat ibadah apa aja sih yang ada di sini? Selain masjid sebagai tempat ibadah, di sini kita juga dapat belajar bagaimana berbicara di depan umum. Kita juga bisa belajar tentang ilmu agama. Kita juga bisa belajar karena kita nggak cuma mengembangkan dalam ilmu agamanya saja, tapi kita juga ada kelas pengembangan diri. Nah, kita buat pelatihan, jadi di situ kita belajar tentang leadership, kita belajar tentang disiplin, yang kita belajar tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin. Itu sih. Kalau misalnya waktu Ramadan itu ada pernah sering mengikuti safari Ramadan? Selama Ramadan kita kalau untuk remaja masjid kita full kan kegiatan full. Bukan cuma hanya safari kami juga lakukan itu, kami berjadwal mungkin 2 kali 3 kali. Nah, selain itu juga kita ada pembagian takjil gratis untuk masyarakat yang melintas melewati jalan Pasar Satu ini. Terus juga kita ada pembukaan penggalangan donasi untuk anak-anak yatim piatu yang ada di Dusun 8 ini dan orang-orang yang Cukup jelas. Di sini selain mau interview, kami juga pengen nih ditunjukin bagian-bagian sekeliling masjid sama Bang Leo. Kira-kira bisa nggak? boleh. Di belakang kita ini adalah aula Masjid Al-Ihsan yang biasa kami fungsikan, kami gunakan sebagai tempat untuk mengapresiasikan segala kegiatan kami seperti kelas tahsin dan juga ada kegiatan olahraga. Di situ juga ada tenis meja, juga di sini tempat latihan untuk Sanggar Tari Irman. Jadi beberapa kegiatan bisa dilaksanakan di aula yang sudah disediakan. Dan juga dari kegiatan misalnya dari seksi tim kreatif ngapain di sini? Untuk tim kreatif ini kita mencoba membuat program yang mengasah ke kreativitasan dan juga kerajinan tangan dari para anggota. Jadi biasanya tim kreatif di sini mengadakan kegiatan seperti membuat segala bentuk kerajinan tangan itu dibuat di aula masjid seperti itu Kak. Apakah kerajinan tangan yang sudah dibeli itu mau dijual lagi atau? Iya Kak. Kita juga mau
sektor wirausaha dari remaja masjid. Nah, jadi tim kreatif membimbing adik-adik untuk membuat kerajinan tangan dan insya Allah akan kita pasarkan kepada masyarakat. Selain di aula ada lagi kira-kira space yang remaja masjid sini tuh banyak melakukan kegiatan? Tentu saja ada Kak. Kita juga ada membuka sektor usaha yaitu kedai Irman yang kita beralokasikan di halaman Masjid Al-Ihsan. Boleh kita lihat? Boleh. Nah, ini yang saya maksud tadi yaitu kedai Irman, yaitu itu usaha yang dikembangkan oleh remaja Masjid Al-Ihsan. Nah, di sini kita menjual jajanan ringan dan juga minuman es, kopi, dan lain-lain. Kita juga menjual aneka perbaksoan seperti nugget, batagor, sosis, gitu Kak. Jadi ini tuh dikelola oleh remaja yang ada di sini. Ya. Kira-kira gimana sih Bang sistemnya agar remaja itu tetap berada di masjid dengan kegiatan-kegiatan yang bernaungan di outlet ini, itu gimana sistemnya? Jadi di sini kita menggunakan sistem penjagaan untuk meminta anggota untuk menjaga. Nah, tentu saja kita memberikan upah sesuai hasil kerjanya yang ada. Kita bagi presentasi dari hasil penjualan untuk gaji mereka. Nah, di situ juga mereka bisa mendapatkan pendapatan untuk uang jajan mereka ataupun bisa membayar biaya sekolah mereka. Iya. Kisaran berapa ya untuk daerah sini? Kisaran dijual berapa bakso? Nah, kita menjual bakso dengan harga yang masih murah mereka, hanya Rp500 saja. Yang Untuk abang dari Ramadhani, kira-kira apa sih yang memutuskan adanya jualan di sekitar masjid ini? Nah, karena kita melihat ketika waktu maghrib dan waktu isya itu banyak anak-anak, banyak generasi-generasi penerus Islam yang sholat maghrib di sini. Nah, dari situ kita bisa melihat peluang usaha daripada mereka jajan yang gak jelas, daripada mereka menghambur-hamburkan uangnya untuk hal yang gak jelas. Jadi kita membukakan unit usaha di sini supaya mereka membelanjakan uangnya ke tempat yang jelas dan bermanfaat untuk mereka. Kira-kira sebelum kesini kan kita sempat searching nih tentang remaja yang ada di sini. Katanya ada slogannya nih di sini. Apa sih Bang? Jadi untuk kedai Irman kita slogan itu remaja yang berkualitas itu kumpulnya di masjid. Masya Allah. Dengan Abang Da. Jadi Abang Da Jaki. Abang Da Jaki, sini kami ingin bertanya, kira-kira apa sih manfaat yang Abang dapatkan di organisasi remaja masjid ini? Alhamdulillah saya baru masuk 3 tahun di remaja itu, banyak manfaatnya ya, seperti sebelum saya masuk di remaja masjid saya kayak ikut di luar gitu yang nggak guna dalam budayanya. Setelah masukin manfaatnya rupanya banyak lagi ya, seperti dari apa narkoba, kayak sholat itu tepat gitu, selalu ingat sama masjid, mau di mana selalu ingat, karena kita background kita itu remaja masjid, jadi selalu ingat semua. Oh ya, udah waktunya sholat, udah waktu azan, jadi ya manfaatnya banyak untuk remaja masjid, dan teman-temannya pun baik-baik semua, nggak yang ngikutin yang nggak gena-gena lagi semenjak masuk ke remaja masjid ini. Banyak ada positif-positifnya. Jadi semenjak bergabung di remaja ini, Abang menjadi lebih agamanya gitu lebih bagus. Iya. Lumayan jauhin yang kayak yang nggak guna, yang nggak penting-penting gitu. Ya, Apa aja sih yang udah selama 3 tahun yang udah mengikuti kegiatan? kalau ditanya kegiatan lumayan banyak hal yang kegiatannya ya, kayak seperti
sholat Maulid hari besar Islam di malam tahun baru Islamnya itu. Marciola Tabocala. Bersama anggota kedua dari Ikatan Remaja Masjid Al-Ihsan dengan Abang Dah, apa kita punya rapat, kira-kira apa sih manfaat yang Abang dapatkan bergabung di Remaja Masjid ini? Saya juga baru tamat sekolah SD, jadi baru bergabung di remaja Masjid Al-Ihsan ini. Manfaat yang Abang dapatkan apa sih? Bisa bergabung dan mendapatkan teman-teman baru. Dan juga sering bisa ke masjid, Masjid. Terus kira-kira perasaan yang dirasakan ketika udah bergabung di remaja masjid ini? perasaan saya senang itu bisa dapat kawan baru. Baiklah, itu tadi hasil dari wawancara kami kelompok 13 penelitian kualitatif mengenai analisis manfaat kegiatan remaja Masjid Desa Tandam Hilir 1 Dusun 8. Ini kami juga udah melihat ya tentang kegiatannya dan juga apa-apa aja yang mereka lakukan di sini. Saya Justina Andra, rekan saya. Saya Hilal Patra. Saya Nadila Raihanul Nazwa. Kami pamit undur diri. Penelitian kuantitatif kualitatif. Ya Allah, nggak bisa. Capek kan?